sobat semua, salam bertiga kita bisa, bertiga kita bahagia. Dalam perjalanan pulang trip Jogja Labuan Bajo kali ini, Adian Family ingin bercerita keseruan rute kepulangan kami dari Sumbawa Besar hingga Bali. Oh iya sobat-sobat, tahu tidak kami bertiga berfoto di mana pada awal video tadi? Nah, tadi kami berfoto di depan Istana Dalam Loka yang berada di Sumbawa Besar. Istana ini berbentuk panggung kayu yang bangunannya terbuat dari kayu seluas 904 meter, adalah peninggalan Kesultanan Sumbawa yang dibangun tahun 1885 di bawah prakarsa Sultan Mahmud Jalaluddin Shah III dari dinasti Dewa Dalam Bawah. Kembali ke perjalanan yang kami lalui, kami memilih untuk langsung melahap rute Sumbawa Besar ke Bali dengan melewati 3 pulau dalam satu hari ini karena keesokan harinya ingin melanjutkan perjalanan ke Nusa Penida yang jadwal penyeberangannya jam 9 pagi dari Pelabuhan Padang Bay. Setelah meninggalkan Hotel Dewi, tempat kami menginap di Sumbawa Besar, kami langsung tancap gas dengan tujuan utama ke Pelabuhan Pototano. Namun, sebelum tiba di Pototano, kami coba mengunjungi Pulau Bungin yang saat ini mendapat predikat pulau terpadat di dunia. Pulau yang dihuni masyarakat suku Bajo dari Sulawesi ini letaknya di Kecamatan Alas, Kabupaten Sumbawa Besar. Karena waktu yang tidak banyak, saat di Pulau Bungin kami hanya sekedar berfoto-foto di gapura masuk Pulau Bungin dan mencoba menyusuri gang-gang di dalam perkampungan Pulau Bungin. Inilah gerbang di Pulau Bungin. Selamat datang di pulau terbeda di dunia. Saat kami menyusuri gang-gang di Pulau Bungin, kami menemukan pemandangan unik di mana sebagian besar rumah warganya berbentuk panggung. Mungkin ini antisipasi kemungkinan banjirop ketika air laut sedang pasang atau memang turun-temurun. Selain itu, banyaknya ternak kambing yang berkeliaran bebas di gang-gang depan rumah warga tanpa digembala menambah keunikan pulau ini.
Setelah selesai berputar-putar di Pulau Bungin yang awalnya disebut Gusung, tempat menjemur jalan nelayan, kami melanjutkan perjalanan menuju Pelabuhan Pototano untuk melanjutkan penyeberangan ke Pulau Lombok. Oh iya, sebenarnya dalam rencana awal setelah dari Pulau Bungin, kami merencanakan ke puncak Bukit Parlayang Mantar. Lokasinya sih masih sama-sama di Kecamatan Pototano dan hanya 20 kilometeran di sebelah barat Pelabuhan Pototano atau tepatnya ke arah Maluk. Tetapi karena selepas dari Pulau Bungin kami sudah jam 2 siang dan perjalanan masih panjang, rencana ke puncak Parlayang Mantar terpaksa kami batalkan dan langsung masuk ke Pelabuhan Pototano. Selamat datang di Pelabuhan Pototano. Di Pelabuhan Pototano, kita menunggu kapal bongkar muat dulu. Saat itu, banyak kendaraan roda 4, truk antri panjang menunggu masuk kapal. Setelah melalui perjalanan penyeberangan laut dengan kapal feri Roro sekitar 1 jam, kami akhirnya tiba kembali di Pulau Lombok melalui Pelabuhan Kayangan. Setelah keluar dari Pelabuhan Kayangan, motor langsung kami arahkan ke jalur lintas timur Pulau Lombok melalui salah satu objek wisata menarik yakni Big Tree Sambelia atau pohon super besar yang berada di Dusun Permatan, Desa Gunung Malang, Kecamatan Beringgabaya. Awalnya kami sempat salah tempat karena di daerah itu cukup banyak pohon raksasa di pinggir jalanan. Ternyata masih di sebelahnya lagi. Nah, akhirnya kami tiba di tempat objek wisatanya. Saat masuk, kita hanya dikenai tiket dan parkir Rp5.000 saja.
Sambelia adalah pohon purba yang konon telah tumbuh sejak tahun 1668 atau sekitar 3,5 abad yang lalu. Yang membuat pohon ini disebut pohon purba karena sudah berusia lebih dari 350 tahun. Pohon purba yang tingginya bisa mencapai 40-50 meter ini dengan lingkar batang bawah sebesar pelukan 3-4 lengan orang dewasa dan ukuran akarnya mencapai 170 cm ini sendiri adalah aslinya bernama ficus, namun oleh masyarakat sekitar disebut lian karena diambil dari nama orang Belanda yang membawa pohon ini ke Lombok kala itu. Menikmati objek wisata Big Tree Sambelia di kawasan Pringgabaya, kami langsung tancap gas membelah Pulau Lombok dari ujung timur ke ujung barat menuju Pelabuhan Lembar melalui jalur lintas tengah. Sekitar pukul 5 sore waktu Indonesia Tengah, kami baru tiba di Tugu Patung Sapi yang merupakan persimpangan jalan arah ke Lembar, Mataram, dan Bandara Internasional Lombok. Sampai di Lembar, kami sempat berfoto-foto di depan tank Monumen Dodokan dan lanjut makan sore sebelum menyeberang ke Padang Bayi, Bali. Selepas maghrib, kami akhirnya baru masuk di Pelabuhan Lembar untuk melanjutkan perjalanan ke Padang Bayi. Karena kami berangkat dari Lembar sudah malam, akhirnya dengan lama penyeberangan sekitar 4-5 jaman, akhirnya kami tiba di Pelabuhan Padang Bayi jelang tengah malam. Akibatnya, kami sempat kesulitan untuk memasuki hotel kami karena petugas jaga sudah istirahat. Maklum, kami hanya booking hotel model rumahan di sekitar pelabuhan dan bukan hotel besar. Jadi, petugasnya mungkin tidak standby setiap saat.
Setelah kami sempat kontak-kontakan dengan pemilik hotel, akhirnya kami bisa check-in dan istirahat malam itu. Untuk pagi harinya lanjut menyeberang ke Nusa Penida. Oke, see you dalam perjalanan kami selanjutnya di Nusa Penida ya. Bye-bye.